Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas dan berpulau-pulau. Perbedaan budaya dan tradisi membuatnya memiliki kebijakan sendiri di setiap wilayahnya. Salah satunya yaitu di Provinsi Sumatera Barat. Sistem adat yang dimiliki oleh provinsi ini yaitu Nagari. Nagari adalah satu kesatuan hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat. Nagari berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat. Nagari Ketaping sering terjadi jual beli tanah. Akan tetapi yang terjadi, tanah yang diperjualbelikan merupakan tanah ulayat yang tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini menyebabkan terjadinya saling klaim terhadap tanah yang menjadi pemicu konflik antar warga masyarakat. Konflik ini bisa menjadi suatu kerusuhan yang hebat. Contoh nyata yang terjadi akhir-akhir ini yaitu banyaknya demo akibat konflik mengenai tanah ulayat, di mana masyarakat Kota Pariaman merasa ada perampasan hak warga atas tanah ulayat. Dalam demonstrasi tersebut, warga berorasi menjelaskan sejarah tanah di Ketaping Pariaman yang pernah dikontrak oleh Belanda pada tahun 1928 dan berakhir pada tahun 2003 silam. Setelah kemerdekaan, tanah itu dikuasai oleh negara. Di mana warga menilai, dikuasai negara bukan berarti dimiliki sepenuhnya oleh negara. Hal inilah yang memicu konflik hebat antara masyarakat dengan pemerintah Ketaping Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Beralih dari konflik tersebut, segala konflik yang terjadi pada masyarakat di Nagari Ketaping diselesaikan oleh KAN. Apa itu KAN? KAN sebagai lembaga penyelesai adat konflik Sako dan Pusako yang memiliki mekanisme yang berbeda di setiap nagari, akan tetapi tetap memegang teguh prinsip-prinsip ajaran adat dan agama. Pengambilan keputusan di KAN berdasarkan dengan kebersamaan yang melalui musyawarah mufakat. Sebelum masuk dalam penyelesaian konflik, mari kita pahami bersama beberapa hal. Apa itu manajemen konflik? Bagaimana kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik? Apa itu otonomi daerah? Manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengatasi konflik. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, manajemen konflik diistilahkan sebagai penanganan konflik. Dinamis, pencegahan dan resolusi konflik. Dalam kerangka dinamis ada 5 komponen utama yang saling terkait dalam konflik, yakni tingkat eskalasi dan eskalasi, faktor konflik, aktor konflik, pemangku kepentingan, dan kemauan politik dari penguasa. Otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Rias Rashid 1998 bertujuan untuk pendewasaan politik rakyat dan untuk menyejahterakan rakyat demi terwujudnya peran serta dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi harapan rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimanakah peran kerapatan adat Nagari dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping Pariaman Sumatera Barat? 1. Pengoptimalan aturan adat yang berlaku. 2. Penyelesaian konflik tanah ulayat oleh KAN. 3. Penerapan kerangka penyelesaian konflik oleh KAN dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat. 4. Membangun sinergi antara pemerintah dan KAN di Nagari Ketaping. Pengoptimalan aturan adat yang berlaku. Nagari Ketaping memiliki kebijakannya sendiri. Langkah utama yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan memberikan laporan kepada Ketua Korong yang kemudian memohon penyelesaian kepada KAN melalui Panukek.
Rajo Sampono selaku Ketua KAN menetapkan aturan mengenai kepemilikan tanah ulayat, mengatakan bahwa tanah yang ditempati dikuasai oleh sanak kemenakan seluruhnya berasal dari tanah ulayat Rajo Sampono. Penyelesaian terhadap konflik tanah ulayat dalam ulayat Rajo Sampono untuk pengambilan suatu keputusan demi menyelesaikan dan mengurangi konflik tanah ulayat berada di tangan Rajo Sampono. Penyelesaian konflik tanah ulayat oleh KAN. Pihak yang berkonflik akan dipanggil ke Rumah Gadang untuk dilakukan sidang yang mengedepankan musyawarah mufakat. Setelah itu, KAN beserta Niniak Mamak dan pemuka adat akan melakukan sidang dengan pihak yang berkonflik untuk mencari kata mufakat. Apabila masih belum memuaskan, kemudian pihak yang berkonflik akan dibawa ke kantor KAN untuk sidang lanjutan. Mekanisme penyelesaian konflik oleh KAN merupakan mekanisme yang sudah ada dan memiliki aturan tertulis. KAN adalah lembaga perwakilan permusyawaratan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat. Perda nomor 2 tahun 2007 pasal 1 ayat 13 yang berbunyi, KAN adalah lembaga kerapatan dari Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako. KAN menjadi pedoman bagi kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan wajib ditaati oleh masyarakat dan aparat pemerintah berkewajiban menegakkannya sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu. KAN dan pemerintah merupakan 2 dari 3 lembaga yang memiliki kerjasama dalam hal kepemimpinan. Hubungan KAN dan pemerintah merupakan hubungan yang saling terkait dan saling bersinergi dalam memimpin Minangkabau. Terkait masalah 3 hal yang saling berkesinambungan dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau adalah pemerintahan, adat, dan agama. Sesuai dengan Tigo Tungku Sajarangan yang berarti 3 hal ini merupakan pokok penting dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat terpisahkan. Kesimpulan, upaya pencegahan konflik tanah ulayat oleh KAN di Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan kerangka penyelesaian konflik tanah ulayat yang mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencegah terjadinya konflik. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan kearifan lokal dan mengedepankan aturan-aturan adat yang telah lama berlaku di daerah tersebut.